Kali ini kita membahas tentang soal kasus dari ATLM, di mana soal ini bisa kita temukan pada saat ujian tengah semester atau UTS, pada saat ujian akhir semester atau UAS, atau bisa jadi soal ini kita bisa temukan pada saat ujian kompetensi. Seorang ATLM laboratorium diminta mengambil darah seorang pasien wanita berumur 50 tahun dari ruang keperawatan untuk pemeriksaan laboratorium dengan parameter prothrombin time atau PT dan activated partial thromboplastin time atau APTT, karena pasien akan segera dioperasi. Pertanyaannya adalah, antikoagulan apa yang digunakan ATLM untuk pemeriksaan pada kasus tersebut? Pilihannya A. Natrium heparin, B. Natrium EDTA, C. NaF atau natrium fluorida, D. Natrium sitrat, dan E adalah K3-EDTA. Kita mulai melihat dari soal tersebut. Saya ada tips. Jadi yang pertama adalah kita melihat dulu pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya. Apakah dengan pertanyaan tersebut kita bisa menjawab soal tanpa melihat kasus? Jika itu bisa kita lakukan, maka itu akan menghemat waktu. Kita coba. Antikoagulan apa yang digunakan ATLM untuk pemeriksaan pada kasus tersebut? Dengan pertanyaan tersebut, maka kita tidak akan bisa menjawab tanpa kita membaca kasus. Sehingga kita diharuskan membaca kasus. Tetapi dengan kita membaca kasus, maka kita harus bisa membaca kata kunci dari kasus tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang saya beri warna kuning, prothrombin time atau PT dan activated partial thromboplastin time atau APTT, di mana kedua pemeriksaan ini merupakan faal hemostasis. Ini merupakan kata kuncinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertanyaan dari kasus ini adalah antikoagulan apa yang digunakan oleh ATLM untuk pemeriksaan faal hemostasis. Mari kita bahas satu-satu. Harapan saya adik-adik mahasiswa tidak hanya bisa memilih jawaban yang benar, tetapi adik-adik mahasiswa bisa belajar tentang masing-masing antikoagulan. Jadi kita flashback ke belakang, kita kembali lagi pada semester awal. Biasanya pelajaran ini atau pengetahuan tentang ini diberikan pada saat semester 1 atau 2. Jadi kalau kita flashback, antikoagulan ini fungsinya adalah untuk mencegah pembekuan darah, di mana sistem yang digunakan oleh antikoagulan ini dengan cara menghambat pembentukan trombin yang diperlukan untuk mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Jadi dengan ditambahkannya antikoagulan tersebut, maka pembekuan darah bisa dicegah. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah heparin. Heparin di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu amonium heparin, lithium heparin, dan sodium heparin. Di mana penggunaan heparin ini banyak digunakan pada pemeriksaan resistensi osmotik atau OFT, kemudian penghitungan sel darah, golongan darah, tetapi lebih sering digunakan untuk pemeriksaan analisa gas darah. Tetapi heparin tidak boleh atau tidak disarankan digunakan untuk pemeriksaan elektrolit. Antikoagulan ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan trombin dari prothrombin sehingga menghentikan pembentukan fibrin dari fibrinogen. Yang kedua adalah
EDTA. Jadi sekalian saya bahas poin B sama E. Di mana EDTA sendiri pada praktek laboratorium dibagi menjadi 3, yaitu dinatrium EDTA atau Na2-EDTA, kemudian dipotasium EDTA atau K2-EDTA, dan tripotasium EDTA atau K3-EDTA. EDTA sendiri dari ketiga jenis EDTA tersebut, K2-EDTA adalah paling baik dan dianjurkan oleh ICSH atau International Council for Standardization in Hematology dan CLSI Clinical Laboratory Standard Institute. EDTA sendiri ini bekerja dengan cara mencegah koagulasi dengan mengikat atau menghelasi kalsium dalam darah. Kemudian yang ketiga, EDTA natrium fluorida atau NaF. NaF sendiri ini baik digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah, di mana fungsinya sebagai antiglikolisis untuk mencegah metabolisme glukosa oleh sel. Yang keempat atau yang D adalah natrium sitrat. Natrium sitrat ini bekerja dengan cara mengikat atau menghelasi kalsium. Kemudian antikoagulan ini digunakan untuk pengujian sistem pembekuan darah atau faal hemostasis. Karena antikoagulan ini paling baik dalam memelihara faktor pembekuan darah dan mengembalikan kalsium ke dalam spesimen selama proses pemeriksaan. Pada warna tabung, natrium heparin ini ditunjukkan dengan warna hijau. Kemudian EDTA ini biasanya berwarna ungu. Kemudian NaF atau natrium fluorida berwarna abu. Kemudian natrium sitrat ini berwarna hijau. Jadi jawabannya adalah natrium sitrat. Untuk referensi saya ambil dari buku karangan dari Riswanto dengan judul Seri Buku Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium Hematologi terbitan Alpha Media Kanal Medica, terbitan tahun 2013 Yogyakarta. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar, salam ATLM.